Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem saraf. Hari ini kita akan belajar dua sistem berikutnya yang menyusun sistem koordinasi, yaitu sistem hormon dan sistem panca indera. Sebelum melakukan proses pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu jelaskan. Untuk berdoa, Ibu persilakan. Selesai, terima kasih. Kita akan mulai masuk ke materinya, yaitu sistem hormon. Nah, sistem hormon ini adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Nah, hormon sendiri artinya yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran sel darah menuju sel atau jaringan tubuh. Jadi si hormon ini merupakan senyawa organik tadi yang membawa pesan kimiawi. Nah, pesannya ini ada di dalam aliran darah. Pesan tadi akan menuju sel atau menuju jaringan tubuh. Sistem hormon sendiri disebut juga dengan sistem endokrin. Hormon hanya dapat mempengaruhi sel-sel target yang memiliki reseptor khusus. Jadi kan tadi di sini menuju sel atau jaringan tubuh. Nah, tidak semua sel itu bisa dialiri oleh hormon tadi, tapi hormon ini akan mengalir pada atau mempengaruhi sel-sel targetnya saja, di mana sel-sel targetnya itu memiliki reseptor khusus. Kemudian pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh tersebut dapat terjadi dalam waktu singkat, beberapa detik hingga beberapa tahun. Jadi agak berbeda dengan sistem saraf kemarin. Sistem hormon itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan sistem saraf untuk tanggapannya, gitu ya. Kemudian jumlah hormon dalam aliran darah hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah glukosa atau kolesterol. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis. Homeostatis ini contohnya pengendalian tekanan darah dan kadar gula di dalam darah. Kemudian untuk proses pertumbuhan, perkembangan seksual dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Nah, sebelum ke kelenjar endokrin dan sekresi hormon, kelenjar endokrin ini atau kelenjar hormon ini memiliki karakteristik yang berbeda ya, dibandingkan dengan kelenjar lainnya. Nah, apa saja karakteristiknya? Karakteristik dari kelenjar endokrin ini yang pertama merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran dan mengekspresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Jadi si kelenjar ini tidak ada salurannya, berbeda dengan kelenjar yang ada di sistem pencernaan kemarin, itu kan ada salurannya ya. Nah, untuk di sistem endokrin kelenjarnya itu merupakan kelenjar buntu karena dia tidak memiliki saluran, kemudian dia mengeluarkan hormonnya atau mengekspresikan hormonnya itu langsung ke dalam cairan yang ada di sekitar sel-sel. Pada umumnya menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid yang hanya mensekresikan hormon paratiroid. Jadi kelenjar hormon itu atau kelenjar endokrin itu pada umumnya dia akan mengeluarkan beberapa jenis hormon. Nah, kecuali tadi pada kelenjar paratiroid, dia hanya mengeluarkan satu jenis hormon yaitu hormon paratiroid. Karakteristik yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Karakteristik yang keempat, masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang itu berlangsung selama seumur hidup, ya, contohnya hormon metabolisme itu akan mensekresikan hormonnya seumur hidup. Kemudian ada yang dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, itu akan mensekresikan hormonnya ketika sudah memasuki masa pubertas. Kemudian ada yang bekerja sampai dengan masa tertentu saja, contohnya hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini nanti bekerja hanya sampai usia sekitar 20 tahunan. Kemudian karakteristik yang terakhir,
Sekresi hormon dapat distimulasi atau dirangsang atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon, misalnya glukosa dan kalsium di dalam darah serta influx saraf. Jadi dia bisa dirangsang oleh hormon lainnya, bisa juga dia itu dihambat pengeluarannya oleh hormon lainnya. Nah, selain oleh hormon lainnya, dia juga bisa dihambat atau distimulasi dengan senyawa non-hormon. Kemudian, kelenjar endokrin dan sekresi hormon pada manusia itu ada banyak. Yang pertama adalah hipofisis atau pituitari, di mana hipofisis atau pituitari ini kelenjarnya berbentuk oval, kemudian melekat di bagian dasar hipotalamus otak, ukurannya sebesar kacang dan beratnya memiliki 0,5 gram. Jadi hipofisis ini adanya di bagian otak. Kemudian hipofisis ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama disebut dengan lobus anterior. Nah, lobus anterior ini menghasilkan hormon. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone, atau disebut juga dengan hormon somatotropin atau STH, di mana hormon ini berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan sel, perbanyakan sel, kemudian tulang dan kartilago, mengatur laju sintesis protein, serta mengatur pemakaian lemak. Nah, hormon pertumbuhan ini contohnya terjadi pada pertumbuhan tulang dan pertambahan massa otot rangka. Kemudian, tadi hormon ini bisa mengatur laju sintesis protein. Nah, caranya dia dapat meningkatkan pemasukan asam amino melalui membran sel. Kemudian tadi mengatur pemakaian lemak. Di sini mengatur pemakaian lemak ini tujuannya adalah untuk dirubah menjadi energi. Nah, jadi lobus anterior tadi menghasilkan yang pertama hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, jika kita kekurangan hormon pertumbuhan, maka di masa anak-anak, kita pada masa anak-anaknya mengalami kekurangan hormon pertumbuhan, maka dia akan menjadi kerdil atau disebut dwarfisme. Sementara jika kelebihan hormon pada masa remaja, hormon pertumbuhan pada masa remaja kelebihan, maka itu akan menyebabkan pertumbuhan tulang menjadi panjang berlebihan atau disebut dengan gigantisme. Jadi tumbuhnya menjadi seperti raksasa kalau kelebihan, dan itu terjadinya kelebihan ketika masa remaja. Tapi kalau kekurangan terjadi di masa anak-anak, tadi menjadi kerdil, ya. Kemudian ada juga akromegali, pembesaran tulang yang tidak proporsional seperti penambahan ketebalan tulang pipi pada wajah serta pembesaran pada tangan dan kaki. Biasanya akromegali ini terjadi karena kelebihan GH pada masa remaja setelah terbentuknya penutupan cakram epifisis, ya. Nah, hormon kedua dari lobus anterior adalah hormon perangsang atau tiroid. Namanya thyroid stimulating hormone atau TSH. Sesuai dengan namanya, hormon perangsang tiroid ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, kemudian laju produksi hormon tiroksin dan metabolisme sel. Nah, udara yang dingin dalam waktu lama itu akan merangsang produksi tirosin sehingga bisa mempercepat metabolisme untuk bisa menghangatkan tubuh. Jadi kalau udaranya cukup dingin dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka hormon inilah yang nanti akan bekerja untuk mempercepat metabolisme, dan hasil dari metabolismenya bisa menghasilkan panas yang nanti dipakai untuk menghangatkan tubuh kita. Hormon yang ketiga adalah hormon adrenokortikotropin atau adrenokortikotropin hormon ACTH, di mana hormon ini berfungsi untuk merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresikan glukokortikoid, ya. Kemudian glukokortikoid ini merupakan hormon untuk melakukan metabolisme karbohidrat. Jadi ini hormon glukokortikoid akan keluar ketika hipofisis sudah menghasilkan ACTH. Nanti ACTH ini yang akan menstimulasi korteks adrenal untuk mengeluarkan glukokortikoid. Artinya kalau hipofisis yang bermasalah tidak bisa menghasilkan ACTH,
maka korteks adrenal juga akan mengalami masalah dengan tidak menghasilkan glukokortikoid. Karena tadi syaratnya kelenjar ini akan bekerja menghasilkan glukokortikoid kalau si hipofisis hipofisis anteriornya menghasilkan ACTH. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin ini akan mengatur fungsi daripada gonad, di mana ada dua di sini. Yang pertama adalah FSH atau follicle stimulating hormone. Fungsinya menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen pada wanita, menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa pada laki-laki. Kemudian hormon yang kedua dari gonadotropin adalah lutein hormon. Lutein hormon ini pada wanita akan bekerja sama dengan FSH menstimulasi produksi estrogen, di mana estrogen nanti berperan dalam ovulasi dan sekresi dari progesteron. Kemudian kalau pada laki-laki, LH ini akan menstimulasi produksi testosteron dari sel-sel interstisial tubulus seminiferus, gitu ya. Jadi ini beda tempat, beda fungsi, gitu ya. Kemudian masih yang berikutnya adalah hormon prolaktin. Maaf tidak tertulis di PPT. Yang berikutnya hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini disekresikan pada saat hamil dan menyusui. Berarti hormon itu hanya ada pada perempuan, gitu ya. Nah, hipofisis yang kedua disebut dengan lobus intermedia atau lobus bagian tengah. Dia akan menghasilkan endorfin. Endorfin itu senyawa yang dapat menghilangkan nyeri secara alami, kemudian merespon stres dan aktivitas seperti olahraga, dan akan menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH. MSH ini berfungsi untuk merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel penghasilnya atau melanosit pada epidermis. Kemudian lobus terakhir yaitu lobus inferior. Lobus inferior menghasilkan antidiuretik hormon atau ADH, di mana ADH ini berfungsi untuk menurunkan volume air yang hilang di dalam urin, dan hormon oksitosin, di mana oksitosin berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot polos saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Jadi saya ulang, yang pertama tadi akan menghasilkan ADH. Nah, di sini ADH berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin. Maksudnya adalah ADH ini nanti akan menurunkan volume air melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus distal dan tubulus ductus collectivus di ginjal. Kemudian hiposekresi atau kekurangan ADH ini akan menyebabkan diabetes insipidus, di mana produksi urin akan berlebihan disertai haus yang terus-menerus. Sementara kalau kekurangan. Jadi saya ulang, ADH ini menurunkan volume air yang hilang di dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air di tubulus contortus distal dan ductus collectivus ginjal. Nah, jika kita mengalami kekurangan ADH, maka bisa menyebabkan penyakit diabetes insipidus atau produksi urin menjadi berlebihan disertai rasa haus yang terus-menerus. Nah, kalau kita kelebihan dari ADH, maka akan meningkatkan volume dari darah, ya. Kemudian yang kedua adalah kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Nah, kelenjar gondok ini terdiri atas folikel dalam dua lobus lateral yang terletak di bawah laring. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal dari tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf. Ya, ini fungsi dari hormon tiroksin. Nah,
Jika kita kekurangan iodin dalam waktu yang lama, maka kelenjar tiroid kita akan membengkak. Biasanya disebut dengan penyakit gondok atau goiter. Kemudian kelebihan daripada tiroid itu akan menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah, diare, frekuensi denyut jantung meningkat, toksisitas hormon, dan penyakit Greb, pembengkakan jaringan di bawah kantung mata sehingga bola mata menjadi menonjol. Itu kalau kelebihan tiroid, ya, jadi akan menimbulkan penyakit. Nah, kalau kekurangan hipotiroid atau disebutnya hipotiroid, kekurangan hormon tiroid, maka akan menyebabkan penurunan metabolisme, konstipasi, reaksi mental lambat, dan peningkatan simpanan lemak. Nah, pada anak-anak, kekurangan sekresi hormon tiroid ini dapat menyebabkan kretinisme, ditandai dengan keterlambatan mental dan fisik. Sedangkan pada orang dewasa, penurunan sekresi hormon tiroid itu bisa menyebabkan miksidema, yang ditandai dengan terjadinya edema atau akumulasi air dan musin di bawah kulit, ya. Kemudian hormon kedua yang dihasilkan oleh tiroid adalah triodotironin, ya. Jadi hormon yang keduanya yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid adalah triodotironin, ya. Nah, berarti di sini ada dua hormon, ada hormon tiroksin dan ada hormon triodotironin. Nah, kelenjar yang ketiga namanya kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Di sini kelenjar anak gondok terdiri atas 4 organ kecil berukuran sebesar biji apel, terletak pada permukaan belakang tiroid. Jadi hampir letaknya berdekatan dengan kelenjar tiroid tadi. Paratiroid mensekresikan hormon paratohormon atau PTH, di mana berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat di dalam tubuh melalui stimulasi aktivitas osteoklas atau sel penghancur tulang yang menyebabkan pengeluaran kalsium, mengaktifkan atau aktivasi vitamin D yang diperlukan untuk mengabsorpsi kalsium di dalam makanan, dan menstimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal sehingga menurunkan kehilangan ion kalsium dalam urin dan meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Kelebihan dari PTH, ya, jika kita mengalami kelebihan PTH atau disebutnya hiperparatiroidisme, itu bisa menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan pelemahan tulang. Sedangkan jika kekurangan hormon PTH, maka menyebabkan penurunan kadar kalsium di dalam darah, peningkatan iritabilitas sistem neuromuskular, dan tetanus atau kejang pada otot rangka, ya. Itu kalau kekurangan. Kelenjar yang keempat adalah adrenal atau suprarenalis atau disebut juga kelenjar anak ginjal. Terletak di kutub atas ginjal, berwarna kuning dan tertanam pada jaringan adiposa. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Kelenjar adrenal bagian medula dapat menghasilkan adrenalin atau epinefrin yang berfungsi untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen, serta hormon noradrenalin atau norepinefrin yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Ini untuk bagian dari medulanya. Sedangkan pada bagian korteks, adrenal ini akan menghasilkan hormon aldosteron yang berfungsi mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium di dalam darah, hormon glukokortikoid yang berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, serta menjaga lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan, dan hormon gonadokortikoid di mana berfungsi sebagai prekursor
pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lainnya. Kelebihan dari adrenal itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, kemudian kelemahan otot serta penumpukan lemak di leher dan wajah. Sindrom adrenogenital biasanya terjadi pada pubertas dini, serta perempuan dewasa yang memiliki karakteristik fisik pria, seperti tumbuh rambut di wajah, suara menjadi berat, dan perkembangan otot. Itu disebut kelebihan dari adrenal. Mungkin pernah di televisi melihat perempuan yang punya kumis, punya jambang gitu ya. Pokoknya setelah dewasa mirip laki-laki itu wajahnya. Nah, itu mengalami kelebihan dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh adrenal. Sementara kalau kekurangan hormon adrenal, maka bisa menyebabkan penyakit Addison dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalsium dalam darah sehingga kulit menjadi menghitam. Ya. Yang kelima, kelenjar yang kelima namanya kelenjar pankreas. Organ ini berbentuk pipih, terletak di bagian belakang bawah lambung. Pernah kita bahas di sistem pencernaan makanan. Pankreas sebagai endokrin menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Hormon yang kedua adalah insulin. Berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak, protein dan lemak. Hormon yang ketiga yang dihasilkan oleh pankreas adalah somatostatin, penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Dan yang terakhir, hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah polipeptida pankreas. Nah, di sini polipeptida pankreas biasanya hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makanan, tapi sampai hari ini belum diketahui fungsinya secara spesifik. Kekurangan atau defisiensi insulin itu bisa menyebabkan diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus atau kencing manis ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor genetik, obesitas, penyakit autoimun, virus, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Nah, yang keenam adalah kelenjar pineal atau epiphysis cerebri. Terletak di langit-langit otak, menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Nah, jadi kalau melaninnya terus-terusan diproduksi, maka kulit kita akan menjadi bertambah gelap. Maka untuk mengurangi produksi dari melanin, pineal ini akan menghasilkan melatonin. Kemudian produksi melatonin terendah ini terjadi pada siang hari dan yang paling besarnya terjadi pada malam hari. Kelenjar yang ketujuh namanya kelenjar timus. Terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan, terletak di bagian posterior torak di atas jantung. Pada bayi yang baru lahir, bentuknya sangat kecil, beratnya hanya 10 gram. Ukurannya bertambah pada saat masa remaja atau pubertas menjadi 30-40 gram. Namun ketika kita dewasa, kelenjar timus ini berangsur-angsur akan menyusut. Nah, timus ini akan menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Yang kedelapan adalah ovarium, testis, dan plasenta, di mana ovarium akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, testis menghasilkan hormon testosteron, plasenta menghasilkan hormon gonadotropin chorion, estrogen, progesteron, dan somatotropin. Untuk lebih jelasnya, ovarium, testis, dan plasenta dibahas di sistem reproduksi. Nah, ini adalah kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia. Jadi tadi ini yang disebut kelenjar pineal ya, atau kelenjar pituitari, adanya di talamus. Kemudian ini yang disebut kelenjar timus. Kemudian ini yang disebut kelenjar tiroid. Nah, kalau tadi kekurangan iodin, maka tiroid ini akan membengkak, yang disebut penyakit gondok. Kemudian ini kelenjar adrenal yang dekat ke hati gitu ya. Kemudian ini pankreas yang dekat dengan lambung. Ini uterus pada perempuan, tentunya di laki-laki nggak ada ya.
Kemudian ini ovari juga pada perempuan. Nah, kalau yang di bawah testis ini adanya pada laki-laki. Ini adalah organ-organ yang disebut dengan kelenjar endokrin atau kelenjar hormon. Perbedaan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan sistem saraf dengan sistem endokrin. Dilihat yang pertama dari aksinya. Sistem hormon ini lambat. Tadi bisa berlangsung berjam-jam atau sampai dengan bertahun-tahun. Contohnya hormon pertumbuhan itu terus berlangsung sampai usia kurang lebih 20 tahun. Sementara untuk sistem saraf, aksinya itu cepat atau segera. Ini ketika ada stimulus atau rangsangan langsung direspon. Berbeda dengan sistem hormon. Ya. Aspek pembeda berikutnya adalah respon. Sistem hormon akan merespon tidak langsung, distribusinya lebih luas. Sementara sistem saraf, responnya itu langsung dan distribusinya menjadi lebih sempit. Pengaturan, sistem hormon pengaturannya jangka panjang, sementara sistem saraf pengaturannya jangka pendek. Contohnya tadi pertumbuhan, bisa berlangsung bertahun-tahun. Nah, ini yang pendek kontraksi otot jantung. Nah, itu kan ada ritmenya. Walaupun terus berdenyut tapi ada ritmenya yang berulang gitu ya. Sekresi. Kalau sistem hormon ya sekresinya disebut dengan hormon. Kalau sistem saraf dia akan mensekresikan neurotransmitter yang kemarin membawa influx saraf. Kemudian yang berikutnya, aspek pembeda berikutnya adalah komunikasi. Untuk sistem hormon, komunikasi dilakukan melalui sistem sirkulasi atau peredaran darah. Untuk sistem saraf, komunikasi dilakukan dengan cara antar neuron melalui sinapsis. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan juga, ya.